Kembalinya opposite andalan asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, ke Liga Voli Korea benar-benar membuat persaingan musim 2026 sampai 2027 memanas. Setelah sebelumnya tampil luar biasa bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada periode 2023 sampai 2025, kini Megawati resmi bergabung dengan Suwon Hyundai E dan Sehil State dan langsung menjadi sorotan besar media Korea Selatan. Hal itulah yang kemudian memunculkan pernyataan mengejutkan dari pelatih GS Caltex, Lee Yong-taek. Dalam wawancara yang ramai dibahas media olahraga Korea, Lee Yong-taek secara terbuka mengakui hal mengejutkan soal Megawati Hangestri kembali ke Liga Voli Korea. Dan kami telah rangkum dalam video berikut ini. Nama Megawati sendiri sudah sangat dikenal pecinta voli Korea, berkat spike keras dan permainannya yang brutal di lapangan. Bahkan, banyak fans menjulukinya Megatron, karena kekuatan serangannya yang dianggap mengerikan bagi lawan-lawannya. Selama 2 musim memperkuat Red Sparks, Megawati sukses mengubah klub yang sebelumnya dianggap papan bawah, menjadi kekuatan baru di Liga Voli Korea. Permainan eksplosifnya membuat banyak klub elit kesulitan, termasuk GS Caltex Seoul KIX. Yang paling mengejutkan datang dari pelatih GS Caltex, Lee Yong-taek. Dalam sebuah wawancara yang ramai dibicarakan media Korea, Lee Yong-taek secara terbuka mengaku frustrasi mendengar kabar Megawati kembali ke Liga Korea. Saya jujur merasa pusing mendengar Megawati kembali. 2 musim terakhir, saat dia bersama Red Sparks benar-benar menjadi mimpi buruk bagi kami, ucap Lee Yong-taek. Menurutnya, spike-spike tajam Megawati selalu membuat mental para pemain GS Caltex runtuh. Ia bahkan menyebut Megawati sebagai salah satu oposit paling menakutkan yang pernah bermain di Liga Korea. Setiap menghadapi Megawati, pemain kami seperti kehilangan rasa percaya diri. Smash-nya sangat keras, sulit dibaca, dan sering menghancurkan momentum pertandingan. Kami benar-benar frustrasi menghadapi dia, lanjutnya. Lee Yong-taek juga menyinggung keberhasilan GS Caltex akhirnya menjuarai Liga Voli Korea musim 2025 sampai 2026 setelah kepergian Megawati dari Korea. Namun kini, dengan sang monster Spike kembali bermain bersama Hyundai Hill State, ia mengaku persaingan musim depan akan jauh lebih berat. Musim lalu kami akhirnya bisa juara setelah Megawati pergi. Tapi sekarang dia kembali lagi. Sejujurnya, saya merasa peluang juara musim 2026 sampai 2027 kembali terancam, katanya. Kehadiran Megawati di Hyundai Hill State diprediksi akan membuat persaingan liga semakin sengit. Banyak pengamat voli Korea menilai kombinasi Megawati dengan skuad Hyundai Hill State berpotensi menciptakan tim super yang sangat sulit dihentikan. Para fans voli Indonesia pun menyambut antusias kembalinya oposit berhijab tersebut ke Korea Selatan. Media sosial langsung ramai dengan dukungan kepada Megawati, sementara sejumlah fans Korea mengaku tidak sabar kembali menyaksikan aksi spike ganas sang Megatron. Jika mampu kembali tampil konsisten seperti saat bersama Red Sparks, bukan tidak mungkin Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali menjadi mimpi buruk bagi klub-klub besar Liga Voli Korea musim depan. Di sisi lain, aksi Megawati di Liga Voli Korea kembali jadi sorotan. Pemain andalan Indonesia ini dikenal dengan spike keras yang kerap berujung headshot brutal hingga membuat lawan tak berkutik di lapangan. Fenomena spike mematikan Megawati di Liga Voli Korea bukan sekedar viral sesaat. Di balik setiap pukulan keras yang menghantam pertahanan lawan, terdapat kombinasi teknik tinggi, strategi tim, dan chemistry yang matang. Tak heran jika performa Megawati di kompetisi voli paling bergengsi di Korea Selatan ini dianggap sebagai bukti kualitas atlet Indonesia di panggung internasional. Banyak yang mengira spike keras Megawati hanya mengandalkan tenaga. Padahal, efektivitas serangannya berasal dari sistem permainan tim yang solid, khususnya saat membela Red Sparks. Dalam olahraga voli, keberhasilan serangan tidak berdiri sendiri. Peran setter, penerimaan bola, receiving, serta komunikasi tim menjadi kunci utama. Megawati mendapatkan kombinasi ideal tersebut di timnya. Chemistry tim menjadi faktor pembeda. Pemahaman tanpa kata, kepercayaan di bawah tekanan, hingga sinkronisasi gerakan membuat setiap serangan lebih terarah dan efektif.
Selain itu, game plan yang disusun pelatih juga memberi ruang bagi Megawati untuk mengeksekusi Spike dengan maksimal. Debut Megawati di Liga Voli Korea pada 17 Oktober 2023 langsung menunjukkan taringnya. Dalam laga melawan IBK Altos, ia mencetak body shot keras ke arah pemain Thailand, Pormpun Getpark. Serangan tersebut terjadi akibat koordinasi pertahanan lawan yang buruk. Blok terlambat, sementara bola meluncur dengan kecepatan tinggi dan akurasi tajam. Puncaknya terjadi pada 26 Oktober 2023 saat menghadapi Pink Spiders. Dalam laga tersebut, Megawati mencetak headshot pertama yang mengenai wajah setter lawan, Lee Won-jong. Momen ini menjadi tonggak penting karena mempertegas bahwa spike kerasnya bukan kebetulan, melainkan hasil set play yang terukur. Kehebatan Megawati juga ditopang oleh variasi teknik spike yang dimilikinya. Setidaknya ada 3 teknik utama yang sering digunakan. Pertama, top spin spike smash. Teknik ini menghasilkan bola dengan putaran cepat yang menukik tajam setelah melewati net, membuat lawan sulit mengantisipasi. Kedua, floating spike. Bola dipukul tanpa putaran sehingga bergerak tidak stabil di udara. Teknik ini sering mengecoh pemain bertahan karena arah bola sulit diprediksi. Ketiga, top split, yaitu teknik kontrol tingkat lanjut yang memungkinkan bola diarahkan ke celah sempit di antara blok lawan. Kombinasi teknik ini membuat serangan Megawati tidak hanya keras, tetapi juga cerdas dan variatif. Beberapa pemain bahkan menjadi korban langsung dari spike keras Megawati. Pada 16 Desember 2023, Lee Da-hyun dari Hyundai Hillstead terkena headshot hingga terjatuh. Kemudian, pada 6 Januari 2024, libero GS Caltex, Han Soo-jin, juga mengalami hal serupa setelah menerima spike keras di wajah. Tak berhenti di situ, Kwon Min-ji kembali menjadi korban pada Februari 2024 dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Meski di musim berikutnya intensitas headshot menurun, kualitas serangan Megawati tetap konsisten dan berbahaya. Penelusuran data menunjukkan bahwa korban headshot pertama Megawati adalah Lee Won-jong, bukan pemain lain seperti yang sempat beredar. Validasi ini didapat dari arsip pertandingan resmi, yang menegaskan pentingnya penggunaan sumber terpercaya dalam mengulas olahraga. Fakta ini sekaligus memperkuat bahwa performa Megawati bukan sekedar sensasi, melainkan catatan nyata dalam sejarah kompetisi. Keberhasilan Megawati di Liga Voli Korea menjadi inspirasi besar bagi atlet muda Indonesia. Ia membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan kerja tim dapat membawa pemain ke level tertinggi. Sebagai opposite hitter, tugasnya jelas, mencetak poin dan membawa tim menang. Peran ini dijalankan dengan konsisten sepanjang musim. Kisah Megawati juga menjadi simbol bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di liga internasional yang kompetitif. Di sisi lain, setelah sempat menghilang dari daftar pemain Hyundai Hillstead, nama Megawati Hangestri kini muncul lagi untuk musim 2026-2027, bahkan sudah tercantum dengan nomor punggung 8 via Volleybox. Volleybox adalah platform basis data voli internasional yang kerap lebih dulu mengungkap rumor transfer pemain sebelum diumumkan secara resmi. Perubahan ini langsung memicu spekulasi luas di kalangan volley-mania. Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub. Nama Megawati pertama kali terdeteksi masuk dalam daftar skuad Hillstead pada 30 April 2026. Kehadirannya saat itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa lawan andalan Indonesia tersebut akan merapat ke Liga Voli Korea. Perubahan ini langsung memicu spekulasi luas di kalangan pecinta voli, terutama hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub. Dalam versi sebelumnya, Megawati bahkan sudah masuk dalam komposisi 7 pemain inti Hillstead. Namun, ia menjadi satu-satunya nama yang belum diperkenalkan secara resmi oleh klub. Adrenaline awakened, I can taste it. We